namanya sih udah kelihatan. Waduh. Bentar lagi kayaknya. Udah mulai besar. Oh, udah ya, Pak. 517. Belum kelihatan Oke. sih di layar. Oh, ya. Kelihatannya kamu lagi loading deh. Nah, sudah mulai hitam. Ya, sudah kelihatan. Oh, Oke. Michelle. Sebelumnya mohon maaf keterlambatannya teman-teman Pak Erik. Nggak Jadi apa-apa. di sini subbab 5.1 nomor 7 itu di tutor kodenya C. Saya dan teman saya Michelle udah mencoba mengerjakan ya. Jadi soalnya lebih kurang begini. Ada fungsi f, misalkan ada fungsi f itu memetakan dari real ke real. Itu dan fungsi itu continue di C. Dan dimisalkan fungsi fc itu bilangannya positif dan diminta oleh soal tunjukkan bahwa terdapat lingkungan V delta C dari C sehingga X elemen dari lingkungan tersebut yang mengakibatkan Fx itu juga positif gitu. Maksudnya jika X anggota V delta C maksudnya apa, Leo? Jika X berada dalam lingkungan itu, Pak, lingkungan Ya, delta. maksudnya untuk setiap X anggota V delta C maksudnya gitu ya, kira-kira Iya, ya. Pak. Oke. Nah, pertama tentu saja yang pertama kali kita cari itu deltanya gitu. Nah, Oke, tapi nggak bagus. sembarang delta karena yang dimintakan Yes. si FC-nya ini positif, makanya deltanya juga harus positif gitu. Nah, ini akan dicari delta untuk memenuhi yang lingkungan tersebut. Yes. Nah, pertama kita pilih dulu nih epsilon. Epsilon yaitu setengah FC yang juga bilangan positif. Kenapa kita pilih epsilon ini nanti untuk menunjukkan kalau misalnya fx-nya itu bakal bisa positif dengan menggunakan definisi lingkungan. Oke, boleh Nah, dibesarkan sedikit, Leo, saya kurang kelihatan itu X anggota V delta apa V epsilon C, nggak terlalu kelihatan deh. Oke, sudah kelihatan, oke. saya baru tahu bisa di zoom, Pak. Nah, Ya, misalkan harus nih, sering. kita kan mau cari V delta, tapi pertama kita cari dulu V epsilonnya dulu nih. Nah, nanti kalau misalnya V epsilonnya benar, nah berarti kita bisa pilih delta yang sama dengan epsilon gitu. Nah, jadi karena kita misalkan ada X, misalkan X itu elemen dari V epsilon C, maka dari definisi lingkungan berlaku Fx mutlak Fx dikurangi Fc. Itu lebih kecil dari epsilon. Nah, kalau kita kodrat-kodrat, mutlaknya kita jabarin, jadinya min epsilon lebih kecil Fx kurang Fc kecil epsilon. Kita pilih yang ruas kirinya yang min epsilon kecil Fx kurang Fc. Itu kalau kita susun ulang, dapatnya Fc kurang epsilon kecil Fx. Tadi kan kita udah pilih nih, kalau misal epsilonnya Fc per 2, ya udah kita substitusi dan kita dapat kalau misalnya Fc itu setengah Fc itu lebih kecil dari Fx. Nah, ini salah satu yang kita inginkan karena kita berhasil menunjukkan Fx-nya itu positif. Karena Fc per 2 kan positif. Nah, seharusnya si Fx juga positif karena ya yang sifat apa ya? Ya karena itu. Karena Fc-nya positif, maka mengakibatkan Fx-nya juga positif. Karena kita berhasil nih menunjukkan bahwa si Fx-nya ini positif, maka kita tinggal pilih delta itu sama dengan epsilon. Sehingga berlaku mutlak Fx kurang Fc kecil delta yang mengakibatkan hal yang sama yaitu Fx positif gitu. Sehingga terbukti kalau misalnya V delta C dari C, di mana jika X elemen X elemen lingkungan delta C itu berlaku Fx besar 0. Itu Pak lebih kurang. Oke. Yang lain ada tanggapan? Oke ya.
Oke, misalkan X-nya anggota V epsilon C. Misalkan X-nya anggota V epsilon C. Ini tuh jadi kamu X anggota V epsilon C itu untuk apa ya? Jadi Kalau kayak X anggota V epsilon C, apakah Fx min Fc kurang dari epsilon? iya, Masa? Kenapa? karena kan fx kurang fc mutlaknya kecil epsilon, Pak. Makanya fx kurang fc juga kecil epsilon. Kalau dia X-nya itu di persekitaran epsilon, di persekitaran delta. Oh, kalau misalnya dia delta, apakah dia di sekitar epsilon juga gitu, Pak, maksudnya? Lah, kan kamu ini begitu kamu ngomong, sebenarnya ketika kamu ngomong Fx min Fc kurang dari epsilon, akibatnya Ya. Fx min, itu harus akibat dari X-nya itu pada lingkungan delta dari C kan? Atau Oh, di sini kamu iya, pilih benar-benar. deltanya itu adalah epsilon. Misalkan deltanya 9 epsilon gitu. Misalkan X anggota V epsilon C. Soalnya kalau kamu ambil X anggota V epsilon C, jangan-jangan ini bukan pada daerah delta. Ini jangan-jangan epsilon itu lebih besar jari-jarinya daripada delta. Jadi belum tentu berlaku Oh, Fx min Fc kurang dari epsilon. Karena kamu berada terlalu jauh dari C-nya. berarti lebih tepatnya langsung pilih delta sama dengan gitu ya, Pak? Atau gimana? Kalau menurut saya mah, kalau saya akan mulai dari kotretan. Menurut saya kotretan ini baik sekali. Kotretan kayak gini, oh kamu dapat ininya itu supaya positif. Jadi kalau saya mulai dari kotretan. Eh, Ternyata itu nanti FC min epsilon kurang dari Fx kurang dari Fc plus epsilon. Jadi pada akhirnya cukup dipilih nanti epsilonnya itu adalah Fc per 2 gitu ya. Ya, Pak. Jadi pilih epsilon sama dengan Fc per 2. Karena begitu dipilih epsilon sama dengan Fc per 2, ingat, dia itu continue. Begitu kamu memilih epsilonnya sama dengan ini, karena dia continue, pasti ada delta. Kamu ngerti ya? Hmm, Siapa? Leon. Begitu kamu lebih memilih kebayang. epsilon, maka delta itu sudah ada. Karena kamu sudah tahu bahwa dia continue di C. Leon, kamu ngerti nggak maksud saya? Kan kalau continue itu maksudnya untuk setiap epsilon terdapat delta. Kalau epsilonnya diberikan Fc per 2, deltanya ada nggak? Ada, Pak. Ada, karena dia ngomong untuk setiap epsilon berlaku itu. Kalau dia continue loh ya. Tapi kan kita udah tahu dia continue di C. Jadi Ya. begitu kamu kasih epsilon sama dengan Fc per 2 yang lebih besar dari 0, tentunya Fc per 2 datangnya dari mana? Dari hitungan kotretan kamu ini. Jadi Hmm. pilih epsilon. Jadi kalau saya kotretannya di atas, udah gitu setelah kotretan saya tulis pilih epsilon sama dengan Fc per 2 yang lebih besar dari 0. Karena F continue di C, maka terdapat delta positif, sehingga untuk setiap X di persekitaran delta dari C, berlaku Fx min Fc kurang dari epsilon. Lalu dijabarkan lagi seperti kotretan, nanti dapat bahwa Fx-nya itu pasti lebih besar dari Fc per 2. Padahal Fc per 2-nya positif. Jadi Fx-nya pasti positif. Kalau menurut saya lebih mending seperti itu. Bukan Fc continue ya. Fc itu bilangan, Leonardo. Oh, fx Harus. continue ya. Continue aja, Pak. Hah? Karena f continue atau f continue berarti ya seharusnya. Menurut kamu karena apa? Karena f continue, Karena Pak. F? Karena Hah? continue. Fx kan juga bilangan. Kalau kamu ngomong continue di mana? Nggak boleh setengah-setengah ngomongnya. F continue di C. C. Maka Maka terdapat terdapat delta delta C. positif sehingga Yang untuk mutlak tadi ya, Pak. setiap X anggota V delta C atau untuk setiap X yang biasa lah ya. Untuk setiap X yang memenuhi mutlak X min C kurang dari delta, ya itu kan sebenarnya V delta C sebenarnya. Ya. Tapi bukan V epsilon C loh ya, V delta. Berlaku Fx min Fc itu kurang dari epsilon. Nah, baru dibongkar seperti di atas. Atau kalau saya tulis di bawah, saya tulis di bawahnya akibatnya yang kamu tulis di atas kotretan tadi. Titik akibatnya Yang ini ya, Pak. 0 Fx. lebih kecil dari Fc per 2 lebih kecil dari Fx. Kalau menurut saya mendingan gitu. 0 lebih kecil dari Fc per 2 lebih kecil dari Fx. Per 2 lebih kecil dari Fx. Oke, dan ini berlaku untuk setiap X anggota V delta C.
Oh bukan. Itu mah betul. Itu betul. Fx min Fc kurang dari epsilon, betul. Kamu tulis, kalau kamu bingung, tulis epsilonnya sama dengan apa tadi? Vf Fc per 2 gitu kalau kamu bingung. Epsilonnya sama dengan Fc per 2. Kan kamu udah pilih nih. Yang di atas pilih epsilon sama dengan berlaku kurang dari epsilon sama dengan Fc per 2. Kan kamu udah pilih tadi di atas. Nah, dalam kurung Fc. Ya, oke. Jadi akibatnya kamu dapat ini. Nah, dari sini saya tahu Fx itu positif untuk tidak sembarangan loh, untuk setiap X anggota V delta C saja. Oke ya. Leonardo, tolong sedikit lagi, saya rada lupa. V delta C itu jadi apa? Tolong. V delta C itu apa? Tolong ditulis. Di bawahnya aja, di bawahnya. Paling bawah. Paling bawah tulis V delta C itu sama dengan apa? Tolong ditulis. Itu. X anggota V delta C jika dan hanya jika apa? Atau V delta C apa ya? Boleh. V delta C itu adalah apa? V delta C itu kan lingkungan C, lingkungan delta di sekitaran C ya Pak? Iya, tulis dalam bahasa matematikanya apa? Dalam bahasa matematika, jangan pakai lingkungan, bingung. Sama dengan? Yang ini berarti ya? Interval buka apa? Oh, yang C, delta min C ya? Delta min C atau C min delta ya? Persekitaran C, persekitaran delta berarti... dari C. Lingkungan dari C. Ke kiri dari C sama ke kanan dari C dong. Delta plus delta. Yes. Terima kasih. Ini ya teman-teman ya. Maksudnya V delta C itu adalah lingkungan C minus delta, C plus delta. Ya, V delta C. Interval jadi gitu maksudnya ya. Ya, atau biasanya kayak yang kalau kita kan apa? Untuk setiap X yang memenuhi X min C kurang dari delta mutlaknya, ya itu sama aja ini juga. Gitu ya. Teman-teman ada yang tambahan yang lain? Teman-teman ada yang tambahan lain? Tidak ada ya. Oke, terima kasih Leonardo dan siapa? Michelle Josephine. Ya, pertanyaan Leonardo? Jadinya yang terakhir tinggal maka pilih delta sama dengan epsilon aja atau gimana Pak? Atau enggak, kan udah terdapat deltanya. Jadi akibatnya untuk setiap atau X. kalau kamu mau gini, karena F kontinu di C, maka terdapat delta 1 atasnya. Pilih nanti deltanya itu sebenarnya delta 1 ya boleh. Kalau mau langsung ya udah, berarti kan terdapat, ya udah selesai, terdapat, deltanya udah ada. Yang akibatnya Fx kurangi Fc kecil delta ini nggak apa-apa Pak kalau ditulis ulang lagi? Fx min Fc kurang dari delta. Yang dua baris terakhir gitu Pak? Menurut saya nggak perlu. Jadi begitu kamu ngomong akibatnya ini untuk setiap X anggota V delta C, ya udah oke. Langsung selesai gitu Pak? Baiklah. Atau mau pakai kesimpulan, oke, jadi terdapat lingkungan V delta C. Ya, oke. Deltanya yang mana? Deltanya yang tadi, berdasarkan saya pilih epsilon. Kalau kamu nggak puas, pengen biasa, maka terdapat delta 1, nanti di bawahnya pilih delta 9 delta 1. Boleh, sama aja lah. Oke, Pak. Oke. Ya. Oke, terima kasih Leonardo Valentino Kosasi dan Michelle Josephine. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Saya yang terima kasih atas kamu yang kerja. Saya cuma hari-hari nunggu doang. Ini juga ngerjain buat hari Jumat.